Hai, video hari ini aku mau ngebahas tentang thalidomide, sebuah obat yang diproduksi oleh perusahaan asal Jerman bernama Grunenthal, dan obat ini itu diproduksi periode tahun 1950 sampai 1960-an, yang kemudian efek samping dari ibu hamil yang mengkonsumsi obat ini adalah bayi mereka lahir dalam keadaan cacat. Jadi cacatnya itu anak-anak mereka akan lahir dalam keadaan buta, atau tuli, atau tangan dan kaki pendek, atau bahkan yang paling parah adalah bayi-bayi tersebut tidak memiliki tangan atau kaki, atau bahkan tanpa tangan dan kaki. Jadi perusahaan Grunenthal ini adalah milik keluarga Writz yang pada saat itu pimpinannya ini adalah Hermann Writz. Nah, Hermann sendiri ini adalah anggota dari partai Nazi lokal, dan pekerjaannya si Hermann ini atau apapun yang dilakukan sama si Hermann ini pada waktu itu sangat dihargai oleh Adolf Hitler. Jadi pada saat itu keluarga Writz ini mempunyai dua perusahaan, satu perusahaan yaitu perusahaan yang menciptakan obat seperti thalidomide ini, dan satu perusahaan lagi adalah perusahaan yang memasok sabun dan deterjen untuk militer Jerman pada saat itu. Jadi kalian bisa bayangin seberapa kayanya keluarga Writz ini. Mereka bukan cuma berkontribusi untuk menciptakan obat. Pada saat itu kan Perang Dunia Kedua, pasti banyak orang yang luka dan pasti banyak orang yang membutuhkan obat. Jadi dari situ tuh udah kayaknya mereka udah jadi keluarga yang menjanjikan, dan ditambah lagi mereka adalah keluarga yang perusahaannya memasok sabun dan deterjen untuk militer Jerman. Bisa bayangin? Jadi mereka itu bisa memasok sabun dan deterjen untuk militer Jerman karena mereka memiliki perjanjian militer, dan bahkan perusahaan mereka itu juga disediakan para budak untuk kemudian bekerja di sana. Hermann ini kemudian merekrut seorang pria namanya Otto Ambros. Nah, Otto Ambros ini dia itu dijuluki The Devil Chemist atau ahli kimia iblis. Jadi si Otto ini dia pernah melakukan kejahatan perang, dan kemudian dia dihukum selama 4 tahun penjara. Dan kemudian setelah bebas, Otto ini kemudian bekerja di beberapa perusahaan, diantaranya adalah Dow Chemical. Kemudian dia juga bekerja untuk G. Peter Grace, yaitu presiden perusahaan kimia. Dan dia juga bahkan bekerja di Korps Kimia Angkatan Darat Amerika Serikat. Sampai akhirnya dia kembali ke Jerman dan kemudian bekerja di Grunenthal. Hermann ini kemudian dia juga merekrut namanya Dr. Heinrich Mukhtar. Jadi Dr. Mukhtar ini waktu Perang Dunia Kedua dia adalah seorang dokter Nazi bagian pengembangan vaksin, dimana pada saat itu Dr. Mukhtar ini dia tuh kayak menciptakan vaksin, dan kemudian dilakukan uji coba kepada tahanan Yahudi di kamp konsentrasi, dan kemudian banyak dari tahanan tersebut meninggal. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua usai, kemudian bekerja di Grunenthal. Dan 9 tahun kemudian, pada tahun 1953, Dr. Mukhtar ini kemudian menemukan thalidomide. Setelahnya pada tahun 1955, thalidomide ini dilakukan uji coba pada hewan. Dan waktu dilakukan uji coba sama hewan ini nggak ada efek samping apapun, dan bahkan waktu hewan-hewan tersebut juga diberikan dosis thalidomide dalam dosis yang tinggi, mereka juga baik-baik aja, mereka tuh kayak nggak ada efeknya gitu loh obat itu. Dan akhirnya setelah mereka ngelihat kalau nggak ada masalah dengan para hewan, akhirnya mereka mulai melakukan uji coba thalidomide sama manusia. Waktu thalidomide ini dilakukan uji coba sama manusia, Dr. Mukhtar ini nggak cuma kasih thalidomide sama satu bidang kesehatan, tapi sama beberapa bidang. Di antaranya adalah seperti ahli paru, ahli kulit, psikiater, dan ahli-ahli lainnya. Dan sebagian besar penguji itu kemudian ngelapor sama Dr. Mukhtar dan juga sama Grunenthal sendiri kalau thalidomide ini punya efek samping, yaitu orang yang mengkonsumsi obat tersebut mengalami pusing, sembelit, dan bahkan juga kesemutan. Tapi mereka tuh kayak itu tuh bukan apa-apa gitu, kayak kesemutan atau pusing itu bukan masalah yang berat. Jadi mereka terus melakukan uji coba sampai akhirnya uji coba juga dilakukan di rumah sakit khusus wanita. Sayangnya di rumah sakit wanita tersebut tidak ada ibu hamil, jadi waktu itu nggak diketahui kalau ternyata thalidomide ini berdampak pada janin atau bayi dalam kandungan ibu hamil. Dan kemudian setelah uji coba pada tahun 1955 itu, akhirnya thalidomide ini diluncurkan ke pasaran Jerman pada tahun 1956, dan motonya adalah thalidomide adalah obat teraman tanpa efek samping apapun, bahkan bisa digunakan oleh anak kecil hingga ibu hamil. Dan Dr. Mukhtar sendiri, orang yang ciptain thalidomide atau orang yang menemukan thalidomide ini, dia kemudian mendapatkan bonus untuk setiap
pil thalidomide yang terjual. Jadi dia itu setiap satu pil yang terjual itu dia dapat bonus. Bisa bayangin nggak? Kalau seandainya dalam 1 bulan berapa juta pil yang terjual dan berapa bonusnya Dr. Mukhtar ini. Dipercaya bayi pertama yang terlahir karena efek thalidomide adalah bayi dari karyawan Grunenthal sendiri yang lahir pada Natal tahun 1956. Jadi karyawan Grunenthal tersebut bawa pulang pil thalidomide untuk kemudian dikonsumsi sama istrinya yang lagi hamil, dan waktu itu juga lagi mual karena hamilnya, dan 9 bulan kemudian pada Desember 1956 putri pertama mereka lahir dalam keadaan tanpa telinga. Dan karyawan itu bukan satu-satunya orang yang bawa pil thalidomide untuk kemudian dibawa pulang dan dikasih ke istrinya yang lagi hamil atau mual-mual, atau mereka juga bisa bawa pulang thalidomide untuk kemudian dikonsumsi sama saudaranya, tetangganya, temennya, kayak gitu. Dan bisa dibayangin nggak berapa banyak bayi dari karyawan Grunenthal atau kerabat dari karyawan Grunenthal yang kemudian lahir dalam keadaan difabel. Menurut seorang pengacara bernama Michael Magazanik, jadi sebelum menjadi pengacara, Michael ini adalah seorang reporter yang dia itu meneliti tentang thalidomide ini. Menurut dia sebenarnya Grunenthal ini memiliki banyak kesempatan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, namun mereka tidak melakukannya. Jadi itu kan kayak bukan cuma 1 atau 2 orang karyawan yang anaknya atau anak dari kerabatnya lahir dalam keadaan seperti itu. Harusnya mereka tuh kayak bertanya-tanya gitu loh, ini kenapa banyak anak-anak di sini yang sekarang lahir dalam keadaan difabel, padahal kemarin-kemarin tuh baik-baik aja. Kenapa mereka tuh nggak ada sedikit pun pertanyaan tentang hal itu dan kemudian neliti gitu loh. Dan thalidomide ini kan motonya aman untuk anak kecil hingga ibu hamil. Thalidomide ini juga bisa untuk menenangkan pikiran, membantu tidur, pokoknya untuk hal-hal semacam itu. Dan gak heran kalau kemudian thalidomide ini laku keras di pasaran dan bahkan pada saat itu bersaing dengan aspirin. Kemudian korban dari thalidomide sendiri, aku akan ngebahas tentang korban yang lahir pada tahun 1961-an, karena pada tahun itu thalidomide ini barulah ketahuan kalau ternyata penyebab anak-anak yang lahir difabel selama beberapa tahun belakangan adalah karena obat tersebut. Nah, salah satu korban dari thalidomide yang ada di Jerman namanya Jan Schulte Hillen. Jadi pada tahun 1960 ibunya Jan ini namanya Linda Schulte Hillen. Dia waktu itu berusia 20 tahun dan pada tanggal 10 Agustus 1960 pada saat itu ayahnya meninggal, dan kemudian saudara dan kerabatnya yang ada di rumah mendiang ayahnya tersebut kemudian mengkonsumsi thalidomide ini supaya mereka itu bisa tidur gitu. Nah, waktu itu Linda nih nggak tahu kalau dia lagi hamil, tapi dia tuh udah ngerasa kayaknya aku lagi hamil, tapi waktu itu dia itu belum periksa ke dokter, jadi dia belum tahu bener dia hamil beneran atau enggak. Dan karena yang lainnya ini mengkonsumsi thalidomide ini, dia pun akhirnya mengkonsumsi obat tersebut dengan pengetahuan bahwa thalidomide ini aman digunakan untuk anak kecil sampai ibu hamil. Jadi kalaupun dia hamil, dia nggak masalah untuk mengkonsumsi obat tersebut. Dan ternyata si Linda ini kan benar-benar hamil. Nah, dia nih cuma mengkonsumsi thalidomide ini cuma 1 kali pada saat itu, pada saat dia belum tahu kalau dia belum hamil. Setelah dia tahu dia hamil, dia nggak pernah mengkonsumsi thalidomide tersebut. Dan 9 bulan kemudian anaknya ini lahir dalam keadaan bertangan pendek. Jadi waktu itu Linda ini cerita waktu dia melahirkan Nihian, suasana ruang bersalin itu sepi, tiba-tiba sepi gitu, tiba-tiba nggak ada suara apapun, bahkan dokter atau perawat itu diem. Terus salah satu perawat atau dokter gitu berbisik, dia ngebisik gitu ke telinganya Linda. Dia tanya, suamimu normal? Orang tersebut tanya begitu dan si Linda ini mulai ngeh kalau ada yang salah. Akhirnya dia tanya dong, ada apa sama anakku, apa anakku baik-baik aja gitu kan. Dan akhirnya dokter atau suster tersebut bilang kalau anakmu lahir dengan tangan pendek. Dan si Linda ini kan belum ngeh maksudnya tangan pendek itu gimana gitu kan. Akhirnya dia bilang kalau bukannya semua bayi tangannya emang pendek ya gitu. Dia bilang kayak gitu, tapi akhirnya kemudian dokter atau suster tersebut bilang kalau ini bakalan begini, nggak akan pernah tumbuh. Bisa dibayangin nggak? Aduh, aku tuh nggak, gimana gitu, bisa dibayangin nggak sakitnya? Aduh. Terus waktu suami Linda ini datang dan dia lihat bayinya, dan dia kemudian bilang sama Linda kalau 6 bulan lalu adikku ngelahirin anak dan keadaannya persis seperti anak kita. Nah, di situ mereka tuh kayak baru kayak ngerasa gitu, kayaknya ada yang salah
dengan kelahiran anak mereka yang seperti itu. Kayaknya ada sesuatu di balik keadaan anak mereka yang seperti itu. Akhirnya Linda dan suaminya Carl, mereka ini mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga anak mereka dan banyak anak-anak di sekitar mereka lahir dalam keadaan seperti itu. Terus Carl ini pergi ke namanya Dr. Widukind Lenz, dan akhirnya mereka berdua, Carl dengan Dr. Lenz ini pergi ke setiap desa di kota tersebut untuk tanya apa ada anak di sini yang lahir dalam keadaan kaki atau tangan pendek. Dan semua orang di desa-desa yang mereka kunjungin itu bilang kalau nggak ada anak seperti itu di sini. Mereka juga bahkan datang ke kantor polisi, ke restoran, ke bar, tapi semua orang di situ bilang kalau nggak ada anak yang lahir seperti itu di sini. Akhirnya si Carl ini dia keluarin fotonya Hyun, foto anaknya, dia tunjukin ke orang-orang dan dia bilang, ini adalah anakku. Apa ada anak yang lahir seperti ini di sini? Dan waktu itulah akhirnya orang-orang tersebut mulai bilang kalau ya anak-anak itu ada di ujung jalan. Akhirnya Carl dengan Dr. Lenz ini pergi ke rumah tersebut, dan waktu mereka ketuk pintu, akhirnya dibuka gitu kan. Si Carl ini langsung bilang kalau dia langsung tunjukin foto anaknya dan dia langsung bilang kalau ini adalah anakku. Apakah ada anak seperti ini di sini? Dan orang-orang di dalam rumah tersebut langsung nangis. Mereka kemudian keluarin banyak anak yang terlahir seperti anaknya Carl yang ternyata disembunyikan di rumah tersebut. Kemudian salah satu korban di Inggris namanya Louis Mason. Dia adalah satu dari 530 bayi yang terlahir karena thalidomide. Jadi thalidomide di Inggris ini dijual dengan nama Distaval dan sudah dipasarkan sejak tahun 1958 oleh perusahaan namanya Distillers. Nah, Louis ini dia adalah seorang seniman. Dia juga merupakan orang yang kaya dan dia kemudian terkenal karena membuat autobiografi tentang anaknya Louis. Waktu Louis lahir, ibunya ini berusia 21 tahun dan Louis ini adalah anak pertama mereka. Dan dokter yang membantu persalinan ibunya Louis ini kemudian bilang kalau lupain Louis, mending kamu konsentrasi untuk membangun keluarga baru atau melahirkan anak-anak sehat lainnya. Jadi dokter-dokter tersebut menyarankan mereka untuk kayak udahlah nggak usah dirawat si Louis ini. Akhirnya Louis ini tinggal di institut khusus anak-anak penyandang disabel. Tapi orang tuanya Louis ini sering ngunjungin Louis gitu, sampai akhirnya Louis ini punya adik. Dia punya 3 adik. Dan kakeknya Louis ini mulai sering sakit-sakitan gitu, dan orang tuanya Louis ini nggak bisa nitipin anak-anak mereka ke orang tuanya, atau orang tua Louis ini nggak bisa titip adik-adik Louis ke kakeknya, dan saat itulah kedua orang tua Louis ini mulai berhenti mengunjungi Louis. Dan kemudian Louis ini cuma bisa bertemu keluarganya selama 3 minggu dalam 1 tahun, yaitu waktu Louis ini pulang ke rumahnya 1 minggu untuk musim panas, 1 minggu untuk hari Natal, dan 1 minggu selama hari Paskah. Kemudian dalam wawancaranya, Louis ini bilang kalau setiap liburan terasa seperti aku berkenalan lagi dengan saudara-saudaraku. Kemudian korban thalidomide lain yang ada di Kanada, namanya itu Alvin Law. Jadi Alvin ini lahir dalam keadaan tanpa tangan, dan waktu dia lahir, nenek dari pihak ayahnya itu adalah orang yang nggak mau berurusan sama dia. Dan si nenek tersebut bahkan bilang kalau siapapun yang ngeliat ini, aku minta maaf kalau seandainya kalian tersinggung, tapi aku pun nggak enak sebenarnya ngomong ini, jujur. Neneknya Alvin ini bilang kamu tidak boleh membawa bayi iblis itu pulang, dan dia cacat karena kutukan. Selanjutnya Alvin ini tinggal di rumah sakit tersebut selama 6 minggu. Jadi Alvin ini ditinggal sama orang tuanya di rumah sakit tersebut. Dia nggak dibawa pulang sama orang tuanya sampai 6 minggu kemudian pasangan suami istri dari Kanada ngelihat Alvin. Namanya Jack dan Hilda Law. Jadi waktu pertama kali Hilda ini ngeliat Alvin dan ngelihat keadaannya Alvin yang nggak punya tangan, dia kemudian bilang dalam hati, oh pantas aja nggak ada yang mau ngadopsi anak ini, dan bahkan orang tuanya juga nggak mau bawa anak ini pulang gitu. Tapi beberapa hari kemudian waktu Hilda ngelihat Alvin lagi, dia ngelihat waktu Alvin dimandikan, dan kemudian dia ngelihat waktu Alvin ini ganti baju, dan dia di situ ngerasa kalau nggak ada yang salah sama Alvin, nggak ada yang
berbeda dengan Alvin daripada anak-anak lainnya, dan kemudian dia bilang sama suaminya, Jack, kalau dia mau mengadopsi Alvin. Dan kemudian Jack ini, jadi mereka ini adalah pasangan suami istri yang sudah berumur gitu, dan mereka juga punya anak kok, mereka punya anak kandung, anak-anak mereka udah besar-besar gitu. Dan kemudian waktu Hilda bilang sama Jack kalau dia mau mengadopsi Alvin, Jack ini kemudian bilang sama Hilda, kita udah besarin anak-anak kita dengan baik, mereka udah besar, mereka udah tumbuh dengan baik, dan udah gitu, maksudnya tuh udah, buat apa lagi ngebesarin seorang anak gitu kan. Dan kemudian waktu Jack ini lihat Alvin, dan disitu dia bilang sama dirinya sendiri, ya udahlah, karena nggak ada yang mau untuk ngerawat Alvin, nggak ada yang mau untuk mengadopsi Alvin. Jadi pada saat itu Alvin kemudian menjadi anak dari Jack dan Hilda Law. Nah, kedua orang tua Alvin ini, Jack dan Hilda, memutuskan bahwa cara terbaik untuk membuat putra mereka menjalani atau menghadapi kehidupan nantinya adalah dengan melatih Alvin menggunakan jari kakinya. Jadi mereka itu setiap harinya ngelatih Alvin gimana caranya pakai kaki sebagai pengganti tangannya, gimana caranya makan menggunakan kaki. Pokoknya mereka ngajarin Alvin sebisa mungkin dan sebanyak mungkin hal-hal yang bisa dilakukan oleh kaki Alvin. Kemudian waktu Alvin ini udah masuk usia sekolah, kedua orang tuanya ini kemudian memasukkan Alvin ke sebuah sekolah, dan sekolah tersebut menolak. Sekolah itu bilang kalau kami tidak bisa menerima Alvin karena tidak ada integrasi. Dan dengar itu Jack itu marah. Dia kemudian bilang sama pihak sekolah kalau integrasi apa? Dia hanya anak kecil, dia harus sekolah, dia harus belajar, dan dia harus dididik. Alvin ini bisa nulis dan bisa baca, apalagi yang kurang gitu. Dan akhirnya karena ucapan Jack itu, akhirnya Alvin diterima di sekolah tersebut dan dia akhirnya bisa bersekolah sampai dewasa. Kemudian korban lain dari thalidomide adalah Aileen Cronin yang tinggal di Ohio pada saat itu. Jadi Aileen ini adalah anak ketujuh, dia punya 6 kakak yang kondisinya normal. Aileen ini sering diceritain waktu kecil sama kakak-kakaknya tentang gimana keadaan waktu dia pertama kali lahir. Jadi Aileen ini kondisinya dia nggak punya kaki, tapi dia, jadi kalau korban thalidomide lain itu kalau nggak punya kaki itu dari paha itu udah nggak ada. Nah, si Aileen ini dia punya paha, jadi dari lutut ke bawah yang nggak ada. Nah, kemudian Aileen ini diceritain sama saudara-saudaranya gimana kondisi di keluarga tersebut waktu Aileen ini lahir dan kemudian dibawa ke rumah. Jadi waktu Aileen ini lahir, dokter yang membantu persalinan bilang sama ibunya Aileen kalau mending Aileen ini ditaruh di kayak panti khusus anak difabel atau panti khusus disabilitas gitu, tapi ibunya Aileen ini nolak dan dia bilang kalau anakku adalah keberuntunganku, dan kemudian dia ngebawa Aileen ini pulang ke rumah. Dan waktu orang tua Aileen ini bawa Aileen pulang ke rumahnya, ayahnya Aileen ini masuk ke rumah sambil nangis gitu. Jadi di rumah itu tuh udah kayak banyak orang gitu untuk menyambut kedatangannya Aileen, dan ayah Aileen yang waktu itu pertama kali masuk, dia masuk sambil nangis gitu karena keadaan Aileen yang seperti itu. Dan waktu Aileen ini ditunjukkan ke anggota keluarga yang lain, mereka itu kayak kecewa gitu loh. Dan bahkan beberapa bilang, waktu mereka lihat Aileen itu, mereka bilang kalau itu bukan bayi, dan bahkan saudara Aileen juga bilang bahwa itu bukan saudaraku. Di Amerika sendiri, thalidomide ini diproduksi oleh perusahaan Richardson Merrill. Dan seperti yang dilakukan di Jerman, Richardson Merrill ini juga mengklaim bahwa thalidomide ini aman untuk dikonsumsi oleh anak kecil dan bahkan ibu hamil. Kemudian pada saat itu, Richardson Merrill ini pergi ke Federal Drug Administration pada tahun 1960 untuk mendapatkan izin uji klinis ke seluruh negeri, dan ia diizinkan. Jadi pada saat itu izinnya adalah tentang uji klinis dan bukan tentang memasarkan produk. Tapi kenyataannya Richardson Merrill ini dia tuh taruh obat ke banyak dokter di banyak rumah sakit, dan kemudian kalau suatu saat nanti izin untuk memasarkan produk itu udah keluar, dia tuh tinggal terima beres gitu loh. Karena yang dia lakukan dengan dia taruh thalidomide itu ke dokter-dokter itu sama aja dengan dia membiasakan para dokter itu untuk memberikan obat tersebut kepada pasien mereka. Kemudian salah satu korban di Melbourne adalah Wendy Roe yang saat itu hamil anak ketiga pada tahun 1962 di usianya yang ke-26 tahun. Jadi pada kehamilan ketiganya itu Wendy ngerasa kalau dia ngalamin mual parah, dan mualnya itu bukan cuma pagi hari tapi juga siang dan malam hari. Dia ngerasa kesakitan banget, dia ngerasa nggak enak banget gitu, dan akhirnya dia mengkonsumsi thalidomide tersebut selama 5 minggu. Sayangnya thalidomide itu nggak terlalu berpengaruh sama dia, bahkan mualnya Wendy ini terus berlanjut sampai akhir kehamilan. Nah, kemudian pada Maret 1962 Wendy ini ngelahirin anaknya, dan saat itu sama seperti keadaannya Linde,
semua orang yang ada di ruang bersalin itu diem. Mereka kayak nggak bersuara, mereka atau bingung, nggak tahu harus bersuara gimana. Kemudian seorang dokter bilang sama Wendy kalau ada yang salah dengan anaknya karena anaknya ini nggak punya tangan dan kaki. Waktu dokter tersebut kasih tunjuk anak tersebut ke Wendy, dia cuma ngerasa kalau nggak ada yang berbeda dengan anaknya tetap seorang bayi yang lucu, nggak ada masalah apapun pada anaknya hanya karena dia nggak punya tangan dan kaki. Dan kemudian seorang dokter juga bilang sama Wendy kalau kemungkinan anak tersebut mengalami kerusakan otak. Waktu Wendy dengar itu, dia cuma ngerasa kalau anakku nggak punya tangan dan kaki, dan kemudian dia juga mengalami kerusakan otak. Terus gimana masa depannya? Itu yang ada di pikiran Wendy saat itu, tapi dia tetap bawa anak tersebut pulang yang kemudian dikasih nama Lynette untuk pulang ke rumah. Dan gak berbeda jauh sama orang tuanya, kedua kakak Lynette juga langsung mencintai Lynette pada saat itu, dan bahkan mereka juga melindungi Lynette dari orang-orang yang gangguin Lynette pada saat itu. Jadi waktu itu Wendy cerita kalau sangat sulit untuk membesarkan Lynette pada saat itu, karena pada saat itu tuh kayak nggak ada konseling atau apa ya, kayak orang-orang kayak instansi yang dapat membantu keluarga mereka gitu kan, karena itu kan adalah pertama kali gitu, nggak ada instansi pada saat itu yang dapat membantu keluarga mereka, jadi mereka harus berdiri di kaki mereka sendiri. Dan pada saat itu kayak teman tetangga itu banyak yang ngejauhin mereka dan bilang kalau Lynette adalah anak kutukan, Lynette adalah pokoknya macam-macam gitu. Bahkan waktu mereka jalan-jalan gitu, ada seorang ibu yang bawa anaknya, dan waktu anaknya itu lihat Lynette, ibu tersebut langsung teriak kalau jangan dilihat, seolah-olah tuh Lynette tuh bakalan nular gitu. Padahal apa sih, aduh. Dan kemudian yang paling bikin Wendy ini terharu waktu dia ke supermarket bawa Lynette dan juga dua anaknya. Dan kemudian waktu ada anak laki-laki yang gangguin Lynette, jadi dia tuh kayak ketawain Lynette, dia tuh nunjuk-nunjuk Lynette gitu. Dan kakaknya Lynette ini kemudian dia kayak refleks aja gitu bilang kalau kamu nggak berhenti ganggu adikku, ayahku bakalan potong tangan dan kakimu seperti adikku. Dan setelah itu anak laki-laki tersebut pergi dan berhenti nggak gangguin Lynette lagi. Terus gimana dengan peringatannya sendiri? Dengan segitu banyaknya korban, apakah mungkin nggak ada yang memperingatkan? Ada, banyak bahkan. Tapi guru Nental itu dia kayak dia tuh kayak bodoh amat gitu loh. Dia tuh nggak mikirin dampak dan efeknya obat tersebut yang segitu parahnya. Jadi di Australia pada tahun 1961, seorang dokter namanya Dr. William McBride, dia membantu kelahiran 3 bayi akibat efek dari thalidomide dalam hitungan bulan. Nah, kemudian Dr. McBride ini memperingatkan distiller. Dia bilang kalau kemungkinan bayi-bayi yang lahir dalam keadaan seperti itu adalah efek dari thalidomide, dan waktu distiller ini meminta penjelasan atau meminta keterangan dari guru Nental, justru guru Nental ini bilang, enggak kok, bukan kami penyebabnya, bukan thalidomide penyebabnya. Itu kebetulan aja. Nah, sementara itu di Jerman sendiri, seorang ahli saraf namanya Dr. Horst Frankel, dia ngelihat kalau ada kerusakan syaraf pada pasiennya yang mengkonsumsi thalidomide, dan dia kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak guru Nental, dan dia nih juga mau nerbitin jurnal medis tentang efek samping dari thalidomide. Tapi ya, pihak guru Nental ini, mereka itu justru ngirim 2 dokternya kepada Dr. Frankel tersebut untuk menghalangi Dr. Frankel ini agar tidak menyebarkan jurnal medis tersebut, dan juga untuk nunjukin ke Dr. Frankel ini kalau enggak kok, itu bukan karena thalidomide itu nggak bakal nyebabin orang begitu ataupun bayi begitu gitu kan. Tapi artikel Dr. Frankel ini tetap diterbitkan pada tahun 1961. Dan kemudian Dr. Widukin Lenz, dokter yang tadi pergi ke desa-desa sama ayahnya Ihan untuk ngelihat apakah ada bayi-bayi yang lahir seperti Ihan ini, akhirnya dia adalah orang pertama yang mengatakan bahwa bayi yang lahir dalam keadaan tersebut disebabkan oleh thalidomide. Dan kalau kalian bisa bayangin ya, di Jerman sendiri pada saat itu pil tersebut terjual sebanyak 15 juta per bulan. Dan bayangkan hasilnya gimana? Aku nggak ngerti ya, kayak guru Nental itu kenapa sih mereka tuh sebegitu serakahnya. Mereka itu bukan cuma ngancurin satu kehidupan, tapi masa depan dari keluarga yang anak-anaknya itu lahir karena ulah mereka gitu loh. Kenapa mereka harus tega itu gitu? Aku pikir selama ini orang terjahat dalam pikiranku itu tuh adalah Bruska, yang dia itu ngelebur
tubuhnya Giuseppe biar ayahnya Giuseppe itu nggak bisa makamin anaknya. Aku pikir Brusca itu adalah yang paling buruk dari yang paling buruk gitu loh. Ternyata tuh masih ada yang lebih buruk, dan ini tuh bukan cuma satu nyawa yang dihancurin, tapi banyak nyawa, dan bahkan bukan cuma nyawa-nyawa itu sendiri, tapi juga masa depan dari kehidupan yang bahkan belum lahir gitu loh. Mereka itu udah ngancurin kehidupan yang bahkan belum lahir. Kenapa sih? Kenapa sih mereka harus setelah itu? Coba apa sih yang mereka tuh cari? Apa sih yang mereka emang aduh, nggak ngerti lah, nggak ngerti aku nggak ngerti ya pikiran orang-orang kayak gitu tuh kenapa coba. Nah, kalau di Amerika sendiri, waktu perusahaan yang di Ohio tadi itu mengajukan untuk pemasaran produk, jadi kan mereka awalnya mengajukan untuk uji klinis dan kemudian disetujui, dan kali ini mereka itu mengajukan aplikasi untuk memasarkan produk tersebut. Tapi kemudian hal itu agak tersendat setelah ada dokter baru yang bergabung dengan Federal Drugs and Administration. Dokter tersebut adalah Dokter Francis Kelsey. Jadi waktu Dokter Kelsey itu ngeliat aplikasi untuk pemasaran thalidomide, dia tuh ngerasa kalau ada yang salah dengan aplikasi tersebut. Dia tuh ngerasa kalau ada yang kurang, kayak ada yang dilebihin, ada yang dikurangin, dan ada yang harusnya ada di situ tapi nggak ada yang harusnya nggak ada di situ tapi ada gitu loh. Jadi dia tuh ngerasanya kayak gitu. Nah, akhirnya dia tuh nggak cepet-cepet approve itu aplikasi, dia nggak cepet-cepet setujuin itu aplikasi. Akhirnya pihak Richardson Merrill ini menuntut dokter tersebut. Mereka bahkan ngancem dokter tersebut untuk segera meng-approve aplikasi tersebut. Mereka tuh telepon dokter itu sampai 50 kali, bayangin coba, untuk kapan nih disetujuin, kapan nih, coba ayo cepet, kayak gitu. Dan bahkan perusahaan tersebut juga menghubungi atasannya dokter Kelsey. Mereka bilang pokoknya mereka tuh sebisa mungkin dan sebanyak mungkin ini menekan dokter Kelsey, tapi dokter Kelsey ini nggak, dia tuh bodo amat gitu. Dia tuh kamu kerjain kerjaanmu, aku kerjain kerjaanku, ya udah gitu kan. Kalau kerjaanmu begini ya udah, kalau kerjaanku begini ya udah, kamu nggak usah repot-repot urusan kerjaanku karena ini adalah urusanku. Jadi dia tuh kayak gitu orangnya. Dia tuh pokoknya nggak mau banget gitu. Karena dia ngerasa ada yang salah, dia ngerasa ada yang kurang gitu. Dan kemudian dokter Kelsey ini membawa kasus tersebut ke pemerintah pusat. Dia menuntut dan meminta izin untuk mengetahui lebih banyak, lebih tahu dan memiliki akses penuh untuk mengetahui lebih banyak tentang informasi thalidomide, dan pemerintah segera menyetujuinya. Jadi bersamaan dengan itu kemudian muncul banyak artikel tentang thalidomide, efeknya kepada anak kecil, efeknya terhadap ini, terhadap itu gitu kan. Dan kemudian setelah diketahui bahwa thalidomide adalah penyebab dari banyaknya bayi yang terlahir dalam keadaan tidak biasa, kemudian perusahaan Grunenthal ini dituntut oleh banyak pihak. Tuntutan ini kemudian terjadi di beberapa negara yang pabrik pembuatan thalidomide berada di negara tersebut, yang dua diantaranya adalah Jerman dan Inggris. Tuntutan di Jerman terjadi pada Maret 1967. Pemilik dan 8 pimpinan eksekutif Grunenthal didakwa dengan tindak kelalaian atas kriminalitas, cedera tubuh yang direncanakan, dan pembunuhan. Tapi akhir dari persidangan itu tuh nggak sesuai dengan yang seharusnya terjadi gitu loh. Jadi pada saat persidangan tersebut, pihak Grunenthal ini membuat perjanjian diam-diam dengan pemerintah provinsi. Dan perjanjiannya tersebut adalah bahwa pihak Grunenthal akan membiayai kelangsungan hidup dari para korban sampai meninggal dengan tunjangan sebesar 30 sampai 140 dolar per bulan pada tahun itu. Sebaliknya, pihak pemerintah dan pihak pengadilan akan menyegel tuntutan para korban tersebut. Jadi apapun bukti yang diajukan sebagai tuntutan terhadap Grunenthal itu harus disegel dan tidak boleh dipublikasikan. Jadi itu endingnya kayak gitu. Dan harusnya ya, kalau mereka, menurutku ya, dan harusnya kalau mereka emang sedikit aja ngerasa bersalah, harusnya tuh mereka membuat perjanjian itu bukan dengan pemerintah pusat tapi dengan para korban. Kalaupun mereka emang mau tanggung jawab, harusnya mereka itu buat perjanjian tersebut dengan para korban, bukan dengan pemerintah pusat. Nah, mereka tuh justru membuat itu tuh dengan pemerintah pusat. Dan korban itu kayak mereka tuh udah nggak bisa berkutik gitu loh, karena bahkan mereka tuh bukan cuma berhadapan dengan pihak Grunenthal yang besar, dengan perusahaan yang besar, tapi juga mereka berhadapan dengan pemerintah pusat. Itu gimana? Nah, kemudian kalau di Inggris sendiri, waktu pihak korban ini mengajukan tuntutan, pihak distillers, perusahaan yang memasok thalidomide di Inggris, memberikan kompensasi juga, tapi nominalnya itu sedikit banget. Dan orang tua Louis, ayahnya Louis, yang dia adalah seorang seniman dan dia adalah orang kaya, dia ini mengajak para orang tua lain untuk menolak kompensasi tersebut, bukan hanya karena nominalnya yang terlalu kecil, tapi bahkan mereka tuh kayak nggak ada rasa bersalahnya gitu loh. Dan akhirnya ayahnya Louis ini ambil Louis dari institut
perawatannya Louis, dia bawa Louis untuk kampanyenya, dia bawa Louis dan dia foto Louis untuk poster, dia nunjukin kalau ini loh anakku yang kalian hancurkan masa depannya, yang kalian hancurkan hidupnya. Dan karena aksi dari ayah Louis tersebut, pembayaran untuk tunjangan kehidupan para korban naik menjadi 6 kali lipat. Dan kemudian gimana sih keadaan para korban saat ini? Pada tahun 2011, Lynette yang korban dari Australia yang dia lahir tanpa tangan dan kaki, dia itu menuntut perusahaan utama thalidomide yaitu Grunenthal dan Distiller, dan kalian harus tahu bahwa pengacaranya adalah Michael Magazanik, dan akhirnya mereka memenangkan tuntutannya. Tapi pihak Grunenthal ini tuh mereka tuh nggak mau mengaku bersalah. Jadi Lynn ini menang di pengadilan, tapi pihak Grunenthal bahkan sampai hari kemenangannya Lynn ini, pihak Grunenthal tuh kekeh kalau mereka tuh nggak salah, mereka bukan penanggung jawab atas apa yang terjadi pada Lynn, dan mereka ini bahkan nggak mau ngebayar Lynn sedikit pun. Dan akhirnya yang ngebayar kompensasinya Lynn ini adalah pihak Distillers, yang Michael bilang bahwa setidaknya Distiller ini masih punya sedikit hati nurani gitulah. Akhirnya Distiller ini mengkompensasi Lynn sebanyak jutaan dolar, dan setidaknya dari itu Lynn ini bisa hidup dengan perawatan sampai akhir hidupnya, karena orang tuanya kan udah tua ya, nggak mungkin orang tuanya terus yang ngerawat Lynn. Dan karena kompensasi tersebut akhirnya Lynn ini bisa mendapatkan perawatan nomor 1 sampai akhir hidupnya. Dan kemudian untuk Alvin Loh, korban dari thalidomide yang berada di Kanada, sekarang dia adalah seorang motivator di Amerika Utara dan Australia. Dia juga sering datang ke acara-acara untuk memotivasi anak-anak muda, dan dia juga nunjukin kalau dia pun bisa ngelakuin apa yang bisa dilakukan oleh orang normal. Alvin ini sudah berkeluarga dan dia juga sudah punya anak. Kemudian untuk Louis, dia yang ayahnya mengkampanyekan dirinya di Inggris itu, yang kemudian mendapatkan kompensasi 6 kali lipat itu, dia juga udah berkeluarga. Jadi dia keluar dari institut yang merawatnya itu pada waktu dia berusia 18 tahun, dan sejak saat itu dia tuh udah kayak orang bebas gitu loh. Dia bisa pergi kemana pun yang dia mau, dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau gitu kan. Dan sekarang dia juga udah nikah, dan dia juga udah menjadi seorang ibu. Kemudian Ellen Cronin, korban yang ada di Ohio, yang dia punya 6 kakak itu, dia sekarang adalah seorang penulis yang sukses dengan gelar psikologi klinis. Dia juga udah berkeluarga dan dia punya anak yang cantik, dan mereka saat ini tinggal di Los Angeles. Nah, kemudian pada tahun 1997, perusahaan Amerika namanya Culgen, dia ini mau masarin thalidomide lagi, tapi untuk kebutuhan yang berbeda. Jadi mereka waktu itu butuh dong persetujuan dari pihak pengawasan obat di Washington gitu, dan akhirnya mereka minta bantuan sama korban thalidomide untuk tolong dong, ini thalidomide bisa digunakan kok untuk obat kanker dan kusta gitu kan. Dan akhirnya dengan pembicaraan yang mendalam dan mungkin dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya korban dari thalidomide bersedia memberikan suara mereka untuk agar obat tersebut disetujui sebagai obat untuk kanker dan kusta. Kemudian Alvin Loh, salah satu korban thalidomide yang juga diajak bicara oleh Culgen, dalam satu wawancara dia bilang kalau thalidomide emang bisa untuk mengobati anak-anak penderita kanker dan kusta, ya udah kita bisa kok produksi itu. Kalau ternyata apa yang kita dapatkan, maksudnya apa yang para korban thalidomide sebelumnya itu dapatkan untuk kemudian bisa digunakan sebagai obat untuk penderita kanker dan kusta, ya udah aku nggak apa-apa gitu kan. Kayak dia tuh berbesar hati banget gitu loh, padahal dia kondisinya juga begitu karena thalidomide, tapi dia juga berpikir kalau ya udah kalau aku begini karena akhirnya bisa ngobatin penderita kanker dan kusta, ya udah aku nggak apa-apa, aku justru senang, dan ini tuh penghiburan gitu buat aku, buat kami semua korban thalidomide. Baik banget gak sih? Dan orang begitu yang dijahatin sama Grunenthal, kalian bisa bayangin gak? Dan bahkan Grunenthal ini gak pernah minta maaf dengan layak, mereka bahkan gak pernah ngakuin. Culgen sendiri kemudian mendapatkan persetujuan untuk memasarkan produk tersebut sebagai obat dari kusta dan kanker pada tahun 1998. Tapi mereka harus berada di bawah pengawasan dan aturan yang sangat ketat. Nah, sebelum mendapatkan persetujuan untuk thalidomide sebagai obat kanker dan kusta, Culgen ini dihargai seharga 100 juta dolar, tapi kini harga perusahaan Culgen adalah 100 miliar dolar. Lalu gimana sih dengan perusahaan Grunenthal sendiri? Dia tuh masih tegak guys, berdiri, tegak gitu ya. Dan makin besar kurasa, Jadi kekayaan perusahaan Grunenthal sendiri itu diperkirakan 2-3 miliar euro. Dan mereka itu nggak mau bertanggung jawab untuk korban di luar Jerman.
Padahal orang yang di luar Jerman pun itu adalah tanggung jawab mereka gitu kan. Dan bahkan Michael, pengacara yang dulunya adalah reporter itu bilang kalau kalaupun keluarga Wright ini mau membayar para korban, itu bahkan nggak akan ngejadiin mereka miskin, nggak akan ngejadiin mereka tuh kelaparan. Karena emang segitu banyaknya kekayaannya mereka dan perusahaan mereka itu tuh perusahaan keluarga, perusahaan pribadi gitu. Jadi kalaupun ada masalah, nggak akan ada pemegang saham yang minta ganti rugi atau semacamnya gitu. Aku kesel banget tau nggak sama berita ini, kesel banget. Mereka tuh tega banget gitu, mereka tuh ngancurin kehidupannya orang. Dan sebenarnya sisi buruk dari thalidomide sendiri ini tuh bukan cuma berpengaruh sama bayi yang terlahir karena efek thalidomide itu, tapi juga pada keluarga mereka. Jadi sebenarnya ada beberapa keluarga yang kemudian membunuh anak mereka yang terlahir seperti itu, atau ada kemudian dokter yang begitu anak dengan korban thalidomide itu lahir kemudian dibunuh di ruang bersalin gitu kan. Sebenarnya tuh banyak sisi gelap dari efek thalidomide ini, tapi aku nggak bahas di sini. Kalau kalian mau lebih tahu itu, kalian bisa cek aja efeknya thalidomide itu, karena tentang pembunuhan bayi-bayi itu aku nggak masukin di sini, itu terlalu kejam buat aku. Itu terlalu, gimana ya, mereka itu dibikin lahir kayak gitu saja udah kejam gitu, apalagi ini tuh dibunuh gitu, rasanya tuh nggak manusiawi banget gitu. Mereka tuh bahkan belum punya apa ya, mereka tuh bahkan belum bisa ngapa-ngapain gitu loh. Mereka tuh udah diambil haknya bahkan dari dalam perut. Dan bahkan guru Nental sendiri, pihak yang paling bertanggung jawab, mereka tuh bahkan nggak pernah minta maaf secara layak. Mereka tuh bahkan baru minta maaf setelah 50 tahun berlalu. Kalian bayangkan ya. Dan mereka tuh tetap nggak mau bertanggung jawab untuk korban yang ada di luar Jerman. Kalian bisa cari film biografi dari kasus ini, judulnya itu No Limits. Dan itu tuh isinya yaitu perasaan para korban, perasaan apa ya, orang-orang yang ada di situ, pokoknya orang-orang yang terlibat gitulah. Tapi pihak Grunenthal sendiri, mereka tuh nggak mau terlibat dalam film dokumenter tersebut. Jadi kalaupun ada orang Grunenthal, itu adalah mantan karyawan atau mantan pekerja dari thalidomide di beberapa negara. Jadi segitu aja untuk video hari ini. Bye.